Halo, Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita The Osiris Child. Kisahnya mengikuti seorang letnan bernama Ken Somerville yang memiliki putri bernama Indy Somerville. Ken bekerja untuk sebuah perusahaan militer bernama Exor yang memiliki sebuah pangkalan di udara. Setiap kali dirinya pergi, dia harus meninggalkan Indy di daratan karena peraturan yang berlaku. Suatu saat, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para tahanan di daratan. Aksi ini disiasati oleh si Lombrok bersama dengan kawan-kawannya. Namun, pemberontakan tersebut memicu kekacauan yang lebih besar dari yang diperkirakan. Pada saat yang sama, para petinggi di Exor pun memutuskan untuk meledakkan salah satu reaktor yang berada di daerah tersebut. Dilema antara kesetiaannya terhadap Exor dan cintanya kepada sang putri, Ken memutuskan untuk meninggalkan pangkalan dan kembali ke daratan. Gimana? Penasaran kan? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita diawali dengan kisah seorang gadis muda yang bernama Indy. Sebenarnya Indy menginginkan kehidupan yang normal seperti keluarga lainnya. Namun semua berubah saat pekerjaan sang ayah kacau balau. Tampak Indy sedang bersama sang ayah menaiki pesawat. Tampaknya Indy begitu antusias mengobrol dengan sang ayah. Ken pun penasaran mengapa Indy selalu memaksakan diri demi dengannya. Sontak saja, Indy kesal mendengar pertanyaan sang ayah, padahal Indy melakukan semua itu hanya demi menemui Ken semata. Pretty crappy world so far. It's not every day you get to be part of something new. I'm making history out here. Kemudian mereka turun dari pesawat dan memulai latihan tembak. Di kesempatan itu, Indy bersiap untuk menembak sasaran, namun sebelum itu Ken menyiapkan senjata yang hebat untuk sang anak. Tanpa berlama-lama lagi, Indy segera menembak sasaran. Sontak saja Ken terkejut karena Indy begitu hebat dalam menembak. Sehingga Ken sangat bangga pada Indy dan dia terus memujinya. Oleh karena itu, Indy semakin percaya diri dia bisa menggunakan senjata dengan lebih baik lagi. Kemudian, Ken dan Indy kembali ke tempat masing-masing. Keesokan harinya, Ken tersadar dari tidurnya yang lelap. Apalagi sejak tadi robot pintar di kamarnya terus membangunkan Ken. Tampaknya Ken berada di bawah pengaruh alkohol sehingga robot mencoba menyadarkan Ken. Setelah sadarkan diri, Ken bergegas minum obat pengar, lalu Ken mempersiapkan dirinya bertemu dengan para rekannya di ruang rapat. Sementara itu, pemimpin wanita yang bernama Claire berbicara dengan rekannya. Claire menceritakan tentang kejadian buruk yang menimpanya saat di penjara. Hanya saja, Claire mencoba merahasiakan banyak hal dari krunya. Oleh karena itu, Claire mengumpulkan para anggota untuk melakukan rapat penting. Kemudian Ken dan yang lainnya pun berkumpul di ruangan bertemu dengan Claire. Di kesempatan itu, Claire melaporkan kepada para anggota mengenai kekacauan yang terjadi di penjara. Lantas Claire menerangkan telah terjadi penyebaran virus di penjara, para pemberontak melakukan konspirasi meledakkan penjara, dan pada waktu beberapa jam, geng pengacau akan menghidupkan nuklir untuk menghancurkan planet. You can't even be certified to transport here, let alone be housed inside a prison. Prisoners are in possession of a lethal etholinide virus. Sontak saja, Ken terkejut, dia syok berat mendengar berita buruk yang sangat mengerikan itu. Sebab, anak dan keluarganya telah dipindahkan ke kota. Namun sekarang, perusahaan baru memberitahukannya pada Ken, padahal Ken sudah memindahkan keluarganya ikut ke planet. Hal tersebut membuat Ken marah besar, dia pun memikirkan cara untuk menyelamatkan sang putri. Setelah rapat usai, Ken bertemu rekannya untuk berdiskusi soal kekacauan yang terjadi di penjara. Di kesempatan itu, rekan dari Ken menginfokan bahwasanya separuh dari informasi Claire adalah palsu. Dikarenakan Claire telah menyembunyikan fakta lain yang terjadi di penjara. Semua itu dilakukan agar para anggota tak merasa panik mendengar informasi dari Claire. Sontak saja, Ken terkejut, dia merasa perusahaan semakin memperkeruh keadaan karena menyembunyikan fakta. Akan tetapi, Ken tak memperdulikan semua itu karena baginya yang terpenting adalah menolong sang putri. Makanya, sejak tadi, Ken tak peduli dengan pengulangan permasalahan di perusahaan. Alhasil, Ken pun memilih kabur menggunakan pesawat tempurnya meluncur ke ibu kota.
Hanya saja pesawat Ken malah terjatuh sehingga Ken terhempas ke sungai dalam keadaan luka-luka. Kemudian Ken diselamatkan oleh pria yang bernama Sai. Terlihat Sai syok menyaksikan Ken jatuh dari pesawat, oleh karena itu Ken diangkut oleh Sai menuju daratan. Lalu Sai membiarkan Ken tertidur hingga sadarkan diri. Tak lama Ken sadar, dia segera mengamati sekitarnya, lantas Ken terkejut mengapa dia berada di padang rumput yang sepi. Setelah memahami situasi, Ken menyadari adanya kehadiran Sai di dekatnya. Tampak Ken mewaspadai Sai yang sedang memegang senjata. Kemudian Sai bertanya kepada Ken mengapa Ken terdampar di sungai, dan segera saja Ken menceritakan bahwasannya dia kabur dari perusahaan agar bisa menyelamatkan anaknya yang berada di kota. Akan tetapi, Ken tak tahu arah menuju ibu kota hingga dia mengalami kecelakaan. Seusai berkisah, Ken meminta bantuan dari Sai agar dia bisa sampai ke tujuan. Hanya saja Sai masih belum mempercayai cerita Ken sepenuhnya. Sebab Sai takut bergabung bersama dengan orang asing. Namun Ken sudah kehabisan waktu karena sebentar lagi bom akan meledak. Lantas Sai pun membantah argumen Ken yang dianggap tak mendasar, sebab Sai sendiri merupakan tahanan penjara yang mengetahui keadaan seluk-beluk penjara. Terjadinya ledakan bom di penjara tak sesuai dengan fakta, dan hal tersebut pun membuat Ken semakin penasaran dan ingin bekerja sama dengan Sai. Alhasil Sai pergi karena baginya Ken tak menguntungkan sama sekali. Mendadak, Ken pun mengubah topik pembicaraan dan meminta pertolongan dari Sai. Sebab Ken ingin pergi ke ibu kota untuk mencari keberadaan sang putri. Awalnya Sai menolak membantu karena dia tak ingin berurusan dengan Ken. Akan tetapi, Ken terus membujuk dan menawarkan keselamatan di bunker. Awalnya dia tetap kekeh menolak, namun dia merasa iba setelah mengetahui seorang bocah sedang dalam bahaya. Makanya, Sai memutuskan membantu Ken demi menyelamatkan Indy. You want the capital, right? It's tough down here. You help me get to the capital? You help me find my daughter? Sontak saja, Ken menjadi senang, akhirnya Sai luluh dan mau menolongnya. Setelah itu, keduanya pun bergabung melakukan perjalanan bersama. Sembari berjalan, Ken dan Sai mengobrol, tampak mereka sangat lelah menempuh perjalanan jauh. Sehingga Sai dan Ken pun mempercepat langkah menuju bar. Setibanya di sana, Ken hendak menyewa bis untuk mempermudah langkah mereka. Langsung saja Ken bertemu bartender wanita yang menjaga bar. Nampaknya wanita tersebut memiliki ketertarikan kepada Ken. Apalagi wajah Ken yang tampan membuat para wanita terpesona. Lantas Ken pun menanyakan kepada bartender soal bis, lalu bartender menjawab bis di luar dimiliki oleh duo saudara gila. Faktanya, kedua saudara tersebut sudah berada di bawah pengaruh narkoboy dan tak lama keduanya pun memasuki bar sembari tertawa ngakak. Ketika minuman datang, Ken langsung meminumnya, tapi dia sudah tak sabar dan segera menghampiri Nick dan Nancy. Alhasil, Nick heran mengapa Ken tiba-tiba muncul dan mengacaukan permainan mereka. Segera saja, Ken menjelaskan kepada Nick tentang tujuannya menghampiri mereka, namun sayangnya Nick tak bisa memahami Ken dan menghajarnya bersama Nancy. See? Sontak saja, Sai terkejut melihat temannya disandra. Langsung saja Nick mengamuk, dia pun menyebabkan kekacauan di bar. Sehingga orang-orang di bar menurut kepada perintah Nick, lantas Sai turun tangan, dia memberikan Nick minuman. Di kesempatan itu, Sai mengatakan kepada Nick kalau Ken ingin meminta bantuan agar duo saudara meminjamkan bis. Setelah mendengar ucapan Sai, dia menjadi paham, apalagi Sai sudah biasa mengobrol dengan orang seperti Nick sewaktu di penjara. Setelah itu, Ken pun mencoba bernegosiasi, namun sayang Nick salah paham, dia mengira Ken membayar dengan jumlah uang yang sedikit. Namun akhirnya, Nancy membantu mencairkan suasana, dia mengatakan kalau Ken sebenarnya mengucapkan $20.000 bukan $10.000. Lalu saya ikut nimbrung dan mengiyakan ucapan Nancy, lantas Nick paham dan mengizinkan Ken menggunakan mobil miliknya. Setelah itu, Ken dan Sai pun memutuskan pergi bersama untuk menyelamatkan Indy. Kemudian kita dibawa pada momen saat Sai melarikan diri dari penjara, tampak geng Sai sedang asik mengobrol di kantin penjara. Lantas Sai pun menceritakan tentang rekan mereka yang bernama Armen, dia masuk ke ruangan isolasi.
Menurut saya, di ruang isolasi, para napi bisa melarikan diri dari penjara. Akan tetapi, jangan sampai pihak penjara menghidupkan mesin, maka para tahanan akan disiksa. Lantas saya pun memikirkan rencana untuk membobol akses masuk ke ruangan isolasi. Kemudian, saya mengajak kedua rekannya untuk bergabung. Awalnya para rekan belum percaya, tapi saya terus meyakinkan mereka agar mau membantunya. Sementara di ruangan lain, Jenderal sedang mengobrol dengan Armen. Melihat sikap Armen yang sombong di hadapan Jenderal membuatnya menjadi marah. Sontak saja, Jenderal kesal dan menghajar Armen, sedangkan saya sudah mulai melancarkan aksinya, membuat kekacauan dengan menghajar rekan sepenjaranya. Sialnya, Jenderal dan para bawahannya muncul menghentikan aksi saya. Oleh karena itu, saya mendapatkan hukuman dikurung di ruang isolasi. Namun salah satu temannya malah tak selamat karena dikorbankan menjadi monster. Faktanya, Jenderal menciptakan eksperimen monster yang menumbalkan para napi. Namun sayangnya, monster malah merajalela dan tak patuh sehingga mereka di dalam kurungan untuk dilatih. Setelah itu, Jenderal mengajak saya berbicara dengan serius. Sayangnya, saya tak peduli, dia bergegas lompat menuju ruangan lain. Sebab sejak tadi, saya telah merencanakan hal itu dengan temannya. Langsung saja, saya dan kawan-kawan beraksi, mereka segera kabur dari penjara, dan setelah berhasil kabur, saya melanjutkan perjalanan sendiri dan memisahkan diri dari rekan setimnya. Lalu saya bertemu dengan Ken dan memulai misi yang baru, yaitu menyelamatkan Indy. Selanjutnya, Ken dan kawan-kawan berada di bis, mereka pun melakukan perjalanan ke kota untuk menjemput Indy. Di kesempatan itu, Ken menceritakan tentang keluarganya, akan tetapi Ken tak mau menanyakan mengenai kisah keluarga saya yang sudah jelas telah meninggal. Faktanya, saya adalah seorang perawat di rumah sakit besar. Suatu ketika, saya kaget melihat istrinya tewas di rumah sakit bersama sang anak. Sehingga saya memutuskan untuk membunuh pelaku tabrakan yang menyebabkan keluarganya tewas. Setelah melakukan pembunuhan terhadap pelaku kejahatan, saya pasrah menerima hukuman di balik jeruji besi. Itulah kisah di balik penahanan saya, dan kembali ke masa sekarang, saya pun bergegas membawa Ken masuk ke bar, namun tampaknya Ken begitu tergesa-gesa agar sang anak bisa diselamatkan. Ketika sampai di tempat penjual senjata, Ken pun melakukan penawaran uang sejumlah $30, sehingga mereka menerima transaksi dan menyerahkan senjata. Akan tetapi, para penjual senjata malah mendapatkan serangan dari monster di penjara. Sayangnya tim Ken sama sekali tidak mengetahui adanya monster yang lepas. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk melawan para monster. Sialnya, mereka malah diserbu monster hingga kesulitan menyelamatkan diri. Tak lama, saya dan kawan-kawan pun tiba di lokasi dan segera menemukan keberadaan Indy. Namun, mereka malah dikelilingi monster dari penjara yang merupakan ciptaan Jenderal. Langsung saja, mereka beraksi melancarkan serangan kepada monster. Tanpa berlama-lama, Ken segera menelusuri rumah yang dikepung oleh monster. Langsung saja, Ken pun membawa Indy yang telah keluar dari persembunyiannya. Ken yang masih merindukan anaknya malah lupa waktu, sehingga saya menghentikan aksi keduanya dan mengajak mereka segera pergi. Segera, saya membawa Indy melompat ke bis, lalu Ken menyusul, tapi saat sampai di dalam, mereka syok Nick terinfeksi virus monster. Akibat gigitan monster, Nick pun mengalami luka berat dan tewas, sehingga saudaranya, yaitu Nancy, sangat bersedih, bahkan dia tak bisa mengendarai mobil. Alhasil, saya mencoba menenangkan Nancy dan mengambil alih bis. Langsung saja Ken meminta sang anak untuk bersembunyi, sebab dalam perjalanan, Ken dikejar oleh tim perusahaan. Di kesempatan itu, Ken meminta maaf kepada Indy sebab selama ini Ken telah menyakiti istrinya, namun sejujurnya Ken begitu mencintai istri dan anaknya. Sementara Indy sendiri telah lama memaafkan segala kesalahan ayahnya, namun tiba-tiba mereka mendapatkan serangan yang dikirimkan perusahaan karena Ken berani memberontak. Langsung saja, Indy dan yang lainnya berusaha menyelamatkan diri, akan tetapi saat di perjalanan, Ken dan Nancy tewas. Sedangkan Indy dan Shai berhasil selamat dari serangan. Dengan sigap, Shai pun membawa Indy kabur dari lokasi untuk menyelamatkan diri.
Sepanjang perjalanan, Indi menangis histeris akibat kepergian sang ayah. Tak terduga, Sai malah terinfeksi virus monster. Oleh karena itu, Sai meminta Indi mencarikan benda tajam untuk mengakhiri hidupnya. Namun Indi tak ingin ditinggalkan oleh Paman Sai. Alhasil, Indi memutuskan pilihannya dengan membiarkan Paman Sai hidup dan berkelana bersamanya. Selang beberapa waktu, Indi dan Paman Sai menemukan titik terang bertemu wanita yang dapat membantu mereka. Langsung saja, Indi mengancam wanita tersebut agar membawa Indi dan Paman menuju jalan keluar. Setelah Indi berhasil, si wanita mengendalikan kendaraan dan membawa Indi serta Paman Sai pergi. Namun si wanita tetap ketakutan menyaksikan hubungan manusia dan juga monster. Tampaknya, Indi sangat senang mengobrol dengan pamannya menggunakan bahasa isyarat. Setelah puas mengobrol, Indi dan Paman tertidur karena lelah dan akhirnya ceritanya pun berakhir sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!